kita semuanya. Yang pertama, lahir dari Allah. Yang kedua, orang yang lahir dari Allah menerima Roh Kudus, maka dia menjadi murid Kristus. Itulah orang Kristen yang sesungguhnya. Yang ketiga, karena dia menjadi murid Kristus, dia mengalami perubahan hidup, maka apa yang terjadi? Dia menjadi saksi Kristus. Dan yang keempat, karena engkau menjadi saksi Kristus, makin banyak orang yang melihat Yesus dari hidupmu, maka makin banyak orang yang tertarik ikut Yesus. Engkau dipakai Tuhan untuk melakukan amanat agungnya. Dan saya percaya kalau ini terjadi dalam hidupmu, maka engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Engkau tidak perlu khawatir dan takut akan hidupmu, karena ketika engkau hidup bagi kerajaan Allah, engkau sedang membuat kerajaan Allah untuk memberkati saudara. Selamat mengikuti tali takum. Oke, saya menyapa kita kembali lagi. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Tali takum. Ya, kita sudah membaca firman Kristus sampai dengan pasal yang ke-8. Kita akan lanjutkan pasal 9 dan 10. Pasal 10. Nah, kita akan mulai dengan doa pagi hari ini, saudara. Dan kita bersyukur Tuhan yang memberikan setiap kita semuanya kesempatan yang indah untuk boleh bersama-sama. Jadi bukan hanya sendiri. Saudara sendiri juga Tuhan berkati, tapi di dalam kebersamaan, di situ mencerminkan kehidupan Tuhan. Ya, dari kitab Perjanjian pertama, pasal pertama, Tuhan sudah menggambarkan, dan kita, baiklah kita menjadikan manusia, katanya. Jadi Tuhan sendiri menunjukkan kehidupan komunitas. Jadi sebenarnya hidup satu orang pun dalam diri satu orang itu terdiri dari komunitas. Komunitas sel, komunitas organ tubuh kita ini, saudara. Jadi artinya menunjukkan bahwa, ya kan, jadi manusia seorang diri itu nggak baik, saudara. Maka itu kita bersama-sama dalam komunitas pada pagi hari ini. Nah, kita akan mulai. Ya, saya bersyukur saya melihat setiap pribadi kita hari ini ada Pak Utasoid, ya, juga yang sudah bersama-sama dengan kita, dan yang lain-lainnya. Ya, mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi hari ini saya mengajak kita untuk memulai dengan doa. Maka bolehkah mungkin minta Pak Mani Huruk untuk berdoa memulai pagi hari ini bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu, dan khususnya Tuhan bersama dengan Gembala Sidang kami untuk belajar firman. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami semuanya, baik melalui Zoom atau media yang lainnya, sehingga pada pagi hari ini kami semuanya boleh diberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan pada pagi hari ini dari awal hingga akhir hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi saudara, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Katakan haleluya. Biar rumah kita penuh dengan sorak-sorai memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Hosana bagi Tuhan kita Yesus. Nah, saudara, yang membuat pembacaan firman Kristus ini menjadi begitu luar biasa, karena kita ada kisah, ada serah. Tetapi ada hidup, karena yang kita temukan. Kalau cuma bicara tentang Musa, kalau cuma bicara tentang Abraham, maka semua mereka sudah mati. Tapi kalau berbicara tentang Yesus, dia sudah ada di surga, dia hidup selama-lamanya, maka yang kita terima adalah kehidupan, saudara. Amin. Ya, maka kita semangat, saudara. Nah, kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 9, lalu juga nanti Kejadian pasal yang ke-10, maka saya akan meminta ya untuk membacakan pada pagi hari ini, ya. Nah, untuk yang
pasal 9. Nah, kita mulai dulu dari generasi muda, saudara, lalu generasi senior. Saya minta ya Desi membacakan, ya. Lalu sesudah Desi membacakan, nanti pasal yang ke-10, siap-siap yang akan membacakan berikutnya adalah, sebentar ya, saya akan pilih dulu, saudara. Jadi Desi pasal yang ke ini. Nah, apakah Pak Utasoid bisa membacakan nanti untuk pasal yang ke-10? Kalau bisa, Bapak jempol aja, Pak. Angkat jempol. Mantap. Wah, ini saya senang. Apalagi Pak Utasoid ulang tahun ini. Oke, puji Tuhan. Nah, silakan Desi akan membacakan pasal 9. Semua kita ikut membaca, saudara ya, supaya iman timbul dari pendengaran. Ya, kita mesti mendengarkan apa yang kita baca, saudara. Baik, Shalom. Saya akan membacakan kejadian pasal 9. Perikopnya adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi yang bertambah banyak di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu ceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya.
Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lalu lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Desi. Nah, sekarang Kejadian pasal yang ke-10. Bisakah minta kesediaan Bapak Pendeta Roy Chandra untuk membaca? Saya akan baca dari Kejadian pasal yang ke-10. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah itu. Lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ada Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Asekenas, Rifat, dan Targoma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa, dari itulah keturunan Yafet masing-masing nanya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Harwila, Sabta, Daema, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedam. Kus memperanakkan Mirot, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu dan gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Mirot. Seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Abel, Erek, dan Akad, semuanya itu anak Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboam, Kala, dan Resen ia antara Nenewe dan Kala. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludi, dan Ananim orang Lehabim, orang Naftulhim, Partusi orang Karsuhim, dan orang Katrim. Dari mereka inilah berasal dari Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, orang Gasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, seorang Semari, dan orang Hamati. Kemudian bergeraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Ama, dan Zeboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham. Menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eb, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakshad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Uz dan Hud, Gerar dan Mas. Arpakshad
memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama seorang ialah Peleg, dan sebagai dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktam. Yoktam memperanakan Almodad, Selib, Hazar, Mawit, dan Ira. Hodaram, Usal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Seba, Ofir, Hawila, dan Yoba. Itulah semuanya keturunan Yoktam. Dan kediaman mereka terbentang dari Masa ke arah Separ, itu pegunungannya di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Roy. Kita semua sudah membaca Kejadian pasal 9 dan pasal 10. Nah, saudara, mari kita kembali ke Kejadian pasal yang ke-9 terlebih dahulu, apa yang kita dapatkan di situ, saudara. Nah, kita perhatikan lagi bahwa ada cycle yang diulang, ada peristiwa yang diulang, saudara. Setelah kemudian manusia di muka bumi ini tidak lagi percaya sama Tuhan, lalu hanya Nuh yang percaya, lalu keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, satu orang percaya namanya Nuh itu mempengaruhi keselamatan bagi satu keluarga. Dan yang kedua, satu keluarga ini membuat manusia tidak punah. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan dari satu pribadi kita, keluarga kita diselamatkan. Dari keluarga kita diselamatkan, bisa membawa keselamatan bagi dunia ini, saudara. Ya. Nah, kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang pertama, di situ disampaikan lagi Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Ya. Ingat di Kejadian pasal yang pertama, ya, Tuhan itu kemudian memberkati manusia, lalu sama perintahnya, saudara, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ya, ini diulang lagi Kejadian pasal yang pertama. Jadi ini seperti sesuatu yang baru kembali, saudara. Ya, ingat di situ, ini baru kembali. Ya, nah. Lalu kemudian ada perintah, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah. Semuanya itu diserahkan. Lihat, saudara, wow. Kembali Tuhan mempercayakan kepada manusia bumi ini, saudara, untuk dikuasai, oleh manusia. Bukan bumi yang menguasai manusia, bukan dunia yang menguasai manusia, tapi manusia yang menguasai dunia ini, yang menguasai bumi ini, saudara. Ya, nah kemudian ayat 5. Nah, di sini saudara kita perhatikan, ini sebabnya juga saudara kemudian bergerak sejarahnya, di mana kenapa korban darah, kenapa manusia itu harus ditebus dengan korban darah. Lihat ayat yang ke-5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu. Jadi lihat, darah itu identik dengan apa? Nyawa. Amin ya, saudara. Aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Nah, lihat di situ, ya. Jadi binatang dikorbankan. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Jadi lihat digambarkan, saudara, yang pertama
korban apa dulu? Korban darah binatang untuk membayar nyawa kamu. Nyawa yang dimaksud di sini, saudara, adalah kehidupan. Ya, ingat, kita harus tahu pada zaman kita inilah manusia hanya sibuk kalau bicara kehidupan, ya, itu berbicara tentang mata, telinga, mulut, ya, tangan, kaki, jantung, otak, paru-paru. Tapi sesungguhnya nyawa yang dimaksud Tuhan di sini adalah kehidupan yang punya roh yang berhubungan dengan Tuhan. Itulah sebenarnya nyawa yang dimaksud oleh Tuhan, saudara. Makanya kalau kita perhatikan, orang yang nggak punya roh Allah, sehingga dia tidak punya hubungan sama Tuhan, dia sebenarnya tidak bernyawa. Tapi tubuhnya hidup. Ya kan? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab berkata, apa gunanya kamu memperoleh seluruh isi dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu? Loh, ini bukan berbicara kepada orang mati, saudara. Ya, mati jasmani. Ini bicara orang yang artinya tubuhnya hidup, ya, tetapi nyawanya, kehidupan rohnya, hubungannya sama Tuhan tidak ada lagi. Nah, perhatikan, untuk yang namanya nyawa ini harus pertama katanya, kemudian juga dari setiap manusia. Artinya apa, saudara? Bahwa setiap kita manusia ini, saudara, kemudian sebenarnya kita yang kehilangan nyawa harus dibayar dengan nyawa manusia. Nah, itulah yang kemudian dibayar oleh siapa? Oleh nyawa yang sempurna, darah yang sempurna, yaitu Yesus. Ya, saya ingatkan kembali kepada kita semuanya, binatang di sini kenapa dimulai dengan hewan? Karena hewan memang, ya, saudara, punya darah. Hewan tidak berdosa, tetapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna hewan? Karena hewan sesudah mati tidak hidup lagi. Amin, saudara. Tapi Yesus, dia sesudah mati hidup lagi. Artinya karyanya tetap berlaku. Maka itu kalau kita menemukan tentang Yesus Kristus dalam Alkitab kita, itu adalah kehidupan, saudara. Bukan pengetahuan semata-mata, bukan sejarah semata-mata. Oke? Nah, baik. Itu hal yang kedua. Tadi saya berbicara tentang cycle yang pernah terjadi dalam Kejadian pasal yang pertama terhadap manusia. Tuhan memberkati, lalu beranak cucu, diberikan hak untuk berkuasa di muka bumi. Lalu yang kedua, gambaran penebusan di situ, saudara. Lalu yang ketiga, mari kita perhatikan, saudara. Nah, ini dia. Saudara tahu mujizat yang pertama di Perjanjian Baru di mana? Di apa? Di Danau Buatan. Kana. Oh, bukan. Mujizat yang pertama itu adalah di Citraland. Oh, haleluya, Citraland lagi. Nah, mujizat yang pertama di Kana. Kana itu tidak terlalu jauh dari Sisingamangaraja, dari Jalan Tuanku Tambusai, dan dari rumah saudara semuanya. Tadi bilang amin nih. Ya. Nah, saudara, di mujizat di Kana, Yesus membuat apa? Di situ dikatakan waktunya sebenarnya belum genap. Tapi karena ada satu pribadi di situ yang punya iman menangkap sesuatu hal, saudara. Ya. Nah, lalu dia suruh orang-orang mengambil air. Air yang ada di situ adalah air cuci kaki sebenarnya, saudara. Jadi orang Yahudi itu punya custom, orang yang mau pergi pesta, masuk ke pesta itu sebenarnya harus mencuci kakinya sebelum masuk ke satu rumah. Itu customnya orang Yahudi. Ya. Nah, air bekas cuci kaki ini diambil, saudara. Lalu kemudian Yesus membuat air menjadi anggur. Haleluya. Kenapa kok air cuci kaki? Ini ada apa? Kaki berbicara perjalanan hidup manusia. Ya. Nah, perjalanan hidup manusia ini, saudara, perlu diubah menjadi anggur. Kenapa? Karena ada perjalanan. Ya, tolong mikrofonnya, please. Siapa itu? Oke. Nah, perjalanan hidup manusia ini, saudara, perlu diubahkan dari tawar. Air ini tawar, bahkan kotor karena udah bekas cuci kaki.
lalu menjadi anggur yang manis. Anggur ini berbicara tentang apa, saudara? Ya, anggur ini berbicara tentang sukacita, damai sejahtera. Ya, anggur ini berbicara tentang juga, saudara, pengurapan, pekerjaan Roh Kudus, anggur. Nah, lihat kembali di sini, kenapa mujizat yang pertama air jadi anggur? Karena kejadian yang pertama di dalam keluarga. Ini persoalannya, saudara. Kalau kejadian pasal yang pertama, mereka makan buah pengetahuan dari pohon, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sekarang yang terjadi, saudara, si Nuh ini, ya, dalam ayat 21. Yuk kita lihat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemah. Saudara perhatikan di situ, lihat, makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu manusia itu melihat dirinya telanjang, oke? Nah, dia menjadi melihat kejadian lagi, saudara. Setelah Tuhan memberkati, memberi kuasa manusia beranak cucu dan memberi kuasa atas dunia ini, lalu kemudian kejadian lagi, ada ketelanjangan lagi, kehinaan yang kedua. Yaitu apa? Karena dia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Terjadilah dosa lagi. Anaknya Ham, Sam dan Yafet, ya. Ini Ham menceritakan kepada kedua saudaranya di luar sana. Nah, perhatikan, saudara, akibat daripada kehinaan yang dilakukan oleh ayahnya, ya, yang minum anggur jadi mabuk. Ingat, saudara, bukan dilarang minum anggur, ya, tapi yang terjadi kemabukan. Artinya apa? Lupa diri, tidak menguasai diri, ya. Saudara, Tuhan mau kita jangan sampai tidak menguasai diri, lupa diri. Siapa orang yang lupa diri, tidak menguasai diri? Nah, ini perlu saya bikin penerjemahannya dengan jelas, saudara. Ya, jadi mabuk. Mungkin anggur saudara beda-beda. Ya, anggur saudara adalah pekerjaanmu, anggurmu adalah bisnismu, anggurmu adalah apa, saudara? Hobi. Ada orang yang punya hobi, saudara, yaitu menjadi anggur bagi hidupnya. Nah, lalu saudara, hobinya itu, pekerjaannya itu, ada lagi anggurnya adalah pergaulannya, ya, pergaulannya, ya, pertemanannya, apalagi yang lain, saudara. Pendidikan, sekolah menjadi anggur, ya. Kegiatan-kegiatan kita, termasuk, saudara, pelayanan sekalipun juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Orang yang melakukan kegiatan rohani belum tentu hidup dalam kehidupan rohani, belum tentu. Ya, nah kemudian saudara, apa yang terjadi? Mabuk. Ya, bukan nggak boleh bekerja, bukan nggak boleh punya hobi, bukan nggak boleh punya teman, pergaulan, tapi yang berbahaya adalah mabuk, lupa diri, tidaknya penguasaan diri. Nah, apa ukurannya, saudara, orang yang mabuk? Ya, ukuran yang paling penting adalah begini: demi semua yang anggur yang dia nikmatin itu, dia tidak memprioritaskan yang prioritas. Mari katakan bersama saya, utamakanlah hal yang utama. Ya, saudara, apa yang prioritas dalam hidup saudara dan saya? Apa yang prioritas? Saya mau katakan kepada saudara, lihat, prioritasnya Tuhan turun ke bumi. Nah, ini prioritas di bumi, saudara. Untuk keselamatan saudara dan saya. Keselamatan manusia. Tuhan datang ke bumi bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk bergaul, bukan untuk apalagi bekerja, bukan untuk bisnis, bukan untuk uang. Tuhan datang ke bumi untuk keselamatan. Keselamatan apa? Nyawa kita. Yaitu roh kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah memprioritaskan itu,
maka mestinya itu juga lah menjadi prioritas kita. Yang mau katakan amin. Yaitu apa? Nyawa kita, kehidupan roh kita ini, saudara, jadi prioritas. Hubungan kita dengan Tuhan jadi prioritas. Ya, tidak jadi sampingan, tidak jadi sambilan dan sebagainya, saudara. Ya, nah, kenapa? Kalau jadi hal yang seperti itu berarti bukan prioritas lagi. Dan saudara, kita yang beruntung kalau Tuhan yang menjadi prioritas kita, hubungan dengan Tuhan, manusia roh ini jadi prioritas kita, sehingga dunia tidak memabukkan kita. Pergaulan tidak memabukkan kita, pekerjaan tidak memabukkan kita, ya, dan sebagainya. Hobi kita tidak memabukkan kita. Dan saudara tahu, lalu yang terjadi, HAM ini kena kutuk, saudara. Lihat akibat apa yang dilakukan oleh orang tuanya yang hidup mabuk. Nah, ini. Saudara jangan hanya tumpahkan kesalahan ini kepada HAM, tapi ini ada sebab akibat. Akibat bapaknya mabuk, nah, anaknya menanggung kutuk, saudara. Dan dari tiga inilah, ada bangsa Eropa, ada bangsa Asia, ya, ada bangsa yang ada di Timur Tengah, saudara. Jadi ini terbagi dengan tiga ini, saudara. Dari Sam, Ham, dan Yafet. Tapi saudara tahu, Ham ini ya yang melihat lalu menceritakan. Saudara lihat di sini, saudara, kita bisa melihat sesuatu kesalahan, kelemahan, tapi bukan urusan kita menceritakannya. Ini akibat menceritakan loh, saudara. Akibat menceritakan. Jadi orang yang suka gosip itu bahaya, saudara. Pak, tapi ini fakta. Begini, saudara. Ya, apa ukuran gosip? Gosip itu gini. Kalau itu bukan urusanmu, dan itu tidak membawa kebaikan, dan itu bisa merusak, maka itu gosip. Biarpun itu fakta. Misalnya, si Badu mencuri. Engkau tidak punya kontribusi untuk memperbaiki si Badu. Engkau nggak punya hubungan sama si Badu. Dan engkau berniat supaya banyak orang lain tahu, supaya si Badu jadi malu. Itu udah jelas gosip. Nah, saudara lihat, gara-gara gosip inilah HAM. Saudara tahu HAM itu di mana sekarang? Puji Tuhan, HAM itu tidak di Sumatera Utara. Haleluya. Puji Tuhan, HAM itu tidak di Pekanbaru, tidak di Indonesia, tidak di Asia. HAM itulah sekarang yang ada di Afrika. Itu keturunannya, saudara. Lihat sampai hari ini akibatnya, saudara. Afrika, dunia peradabannya seperti ini. Di Afrika peradabannya seperti apa, saudara? Ya, nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Jadi sebab itu Yesus kemudian dalam Yohanes pasal yang kedua membuat air begini, saudara. Kita, fokus hidup kita adalah Yesus, bukan sukacita. Fokus hidup kita bukan kejar kebahagiaan. Fokus hidup kita adalah Yesus. Tapi karena di dalam Yesus, karena prioritas kita adalah Yesus, maka kita dapat sukacita sejati. Nah, orang yang dapat sukacita sejati dari Yesus, dia tidak sibuk mencari yang lain di luar itu. Yang lain di luar itu cuma sesuatu yang dia nikmati karena Yesus di dalam dia. Ya, dan bukan itu yang nikmat utama sehingga itu yang dikejar, ditinggalkan hubungan dengan Yesus demi itu. Nah, itu beda, saudara, ya. Baik, puji Tuhan, saudara. Kita sudah menemukan di situ. Lihat akibatnya, saudara. Lihat akibatnya. Ya, kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-10. Di situ semua isinya adalah inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-10, lihat dari keturunan-keturunan generasi-generasi ini dicatat di dalam Kejadian 10. Apa artinya, saudara? Kegelapan. Setelah seorang bapak mabuk anggur. Tadi saya sudah jelasin anggurnya apa. Apa anggur, saudara, hari ini? Jangan biarkan itu memabukkan kita, membuat kita lupa kehidupan roh, tidak memprioritaskan. Bukan hanya lupa, saya tahu. Saudara pasti, Pak, saya nggak lupa dengan kehidupan roh, Pak. Saya pergi kok ke gereja juga, datang beribadah. Iya, betul, saudara, tapi itu sisa. Ya kan? Nanti saya lihat, Pak, kalau saya udah sisa-sisa, bukan yang utama, bukan prioritas kita. Saudara, percayalah, saudara, ketika engkau membuat Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidupmu, maka itu akan terpancar dari hidup saudara kehidupan Tuhan. Ya, kehidupan Tuhan akan terpancar. Nah, lihat akibat daripada itu semuanya, manusia ada dalam kegelapan.
Tidak ada catatan-catatan khusus spesifik di situ, saudara. Tidak ada hal-hal yang saudara perhatikan. Tuhan tidak bicara di dalam generasi kepada generasi ini, anak-anaknya, tidak ada. Tuhan tidak berbicara. Alkitab tidak mencatat apapun juga. Saya rindu, saudara, biarlah di dalam hidup kita tidak lagi ada dalam kegelapan, karena Tuhan masih berbicara bagi kita. Amin. Yang kedua, saudara, hidup kita ini tidak dicatat. Oh, lahirlah si Badu punya anak si ini, ya anaknya si ini punya anak si ini, anaknya si ini punya, cuma dicatat begitu. No. Biarlah surga mencatat ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di bumi dalam hidup saudara. Haleluya. Gak ada yang bilang amin nih. Ya, jangan nonton saya, saudara. Ya, waktunya sudah selesai. Puji Tuhan, saya semangat sekali, saudara. Ya, saudara mau mengalami kejadian pasal 10, kegelapan? Tidak. Mari, jangan mau kita mabuk oleh anggur. Baik, saudara. Kita akan akhiri. Saya akan menutup dengan doa. Mari kita martanian. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami boleh bukan hanya membaca, tapi kami mendapatkan gospel, kabar baik. Kami mendapatkan gambaran dari keselamatan yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Engkau sudah memberkati manusia kembali, sekalipun manusia hidup dalam dosa, tapi Engkau tetap memberkatinya. Engkau memberikan manusia kesempatan untuk bertambah banyak dan berkuasa di muka bumi. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwasanya iman di dalam Yesus punya dasar yang kuat. Dasarnya kami sudah menemukan di mana Yesuslah korban yang sempurna, darah yang sempurna itu. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa hari ini. Kami nggak mau ada anggur yang membuat kami mabuk. Hidup kami di bumi bukan cari sukacita, bukan cari bahagia. Hidup kami prioritasnya adalah hubungan kami dengan Yesus. Dan di dalam Yesus pasti ada sukacita. Dan sukacita berbeda. Tuhan, prioritas kami, seperti Engkau datang dalam dunia, prioritasmu adalah keselamatan nyawa kami. Di dalam nyawa kami ada hubungan. Di dalam nyawa kami ada kehidupan roh. Dan biarlah itu juga menjadi prioritas kami. Yaitu membangun manusia roh kami, memiliki hubungan dengan Engkau, tidak digantikan sama yang lainnya, tidak sambilan sama yang lainnya, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami nggak mau hidup dalam kehinaan oleh karena kemabukan itu. Tuhan, kami hari ini mengenal kebenaran-Mu. Kami nggak mau mengulangi kegelapan yang sama, ya Tuhan. Biarlah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami ada dalam terang-Mu. Terima kasih Bapak, aku berdoa berkati setiap pribadi lepas pribadi. Hari ini kami yang bekerja, kami yang bisnis, buka toko, buka usaha, semuanya kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk cari uang. Sebab carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, uang hanya tambahan, damai sejahtera hanya tambahan. Dan Tuhan Yesus, biarlah semua kami memancarkan kehidupan Yesus kepada orang di sekeliling kami. Dari mata kami, dari perkataan kami, dari sikap kami, dari perbuatan kami. Orang lain boleh melihat Yesus nyata. Terang-Mu nyata dalam hidup kami. Jadikan berhasil semua apa yang kami buat. Dan keberhasilan itu adalah untuk kembali membawa prioritas kami, yaitu semua berkat-berkat-Mu tujuannya untuk membangun manusia roh kami dan membawa kami punya hubungan yang intim selalu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Turunlah kiranya anugerah yang berlimpah-limpah sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kami boleh ditebus, dikuduskan, dan kami boleh diangkat menjadi anak-Mu. Dan kami dibawa dalam kemuliaan kepada kemuliaan sampai kedatangan Yesus dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, haleluya, puji
Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara, oke. Sampai jumpa esok pagi. Esok hari. Kita sebut talitakum Sampai jumpa. sama-sama. 1, 2, 3. Talitakum. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.